Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru di tahun 2022 ini. Khusus untuk hari ini teman-teman, kita akan memberikan informasi ya. Di sini ada pengumuman resmi ya untuk hasil seleksi administrasi ini untuk P3K Guru ya di tahun 2022. Tentunya ini bagi prioritas 1, 2, 3 ya, dan juga umum yang mendapatkan formasi ya. Artinya untuk yang P3K di prioritas 1 tentunya mendapatkan penempatan, dan yang di 2, 3 maupun umum tentunya mendapatkan formasi dan dia bisa menyelesaikan untuk resum, sehingga nanti ada pengumuman resmi untuk hasil seleksi administrasinya. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa untuk hasil seleksi administrasi di seleksi P3K Guru ini akan diumumkan ya mulai tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Nanti kita akan membahas bagaimana sih cara melihat untuk pengumuman resminya, dan juga apakah Bapak Ibu guru itu dinyatakan lolos seleksi administrasi atau tidak. Dan nantinya apa yang harus kalian lakukan ya ketika misalkan nanti administrasinya dinyatakan tidak lolos atau gagal. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai ya untuk pengumuman resmi hasil seleksi administrasi untuk P3K Guru di tahun 2022 ya. Nah, tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan bahwa untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ya di tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Yang mana ketika nanti di hasil seleksi administrasinya, misalkan nanti dinyatakan gagal ya atau tidak memenuhi persyaratan, nanti Bapak Ibu guru bisa melakukan sanggah ya, itu mulai 18 sampai dengan 20 November 2022. Terus nanti ada jawab sanggahnya ya 21 sampai dengan 24 November 2022. Terus nanti untuk pengumuman hasil seleksinya ya. Jadi untuk pengumuman hasil seleksi secara final itu tentunya disampaikan setelah masa pasca sanggah ya. Nah, untuk pasca sanggah itu adalah 26 November 2022. Nanti rekan-rekan harus memantau perkembangan informasi yang ada di laman SSC ASN. Nah, yang pertama teman-teman, untuk melihat informasi ya sebenarnya apakah dinyatakan seleksi administrasinya itu lolos apa tidak, rekan-rekan seperti biasa ya bisa ngecek di laman SSC ASN. Nanti teman-teman bisa login ya, silahkan masukkan nick dan juga passwordnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di bagian resume ya di paling bawah. Di sini nanti ada informasi ya apakah seleksi administrasinya itu kalian dinyatakan lolos atau tidak. Nah, di sini teman-teman kita ada beberapa informasi ya terkait dengan pengumuman resmi. Di sini ada hasil seleksi administrasi untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini untuk jabatan fungsional guru teman-teman ya di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 kota. Tapi nanti kita juga mendapatkan banyak informasi ya, tidak hanya di 50 kota, tapi nanti kita juga ada beberapa informasi ya di sini. Ada juga dari ini ya hasil seleksi administrasi untuk P3K Guru di pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus nanti kita juga ada pengumuman informasinya ya. Nah, ini untuk seleksi administrasi dari Kabupaten Tanggamus, ini Tanggamus ya. Terus nanti kita juga ada informasinya ya, ini nanti dari si Junjung ya. Jadi untuk hasil seleksi administrasi guru nanti kita juga ada informasinya dari Blora ya. Di sini ada hasil seleksi administrasi untuk di Kabupaten Blora. Nanti untuk informasi ini teman-teman ya, teman-teman nanti bisa dicek saja ya seperti biasa di laman resmi kita mastiokadea.com. Di sini kita sudah siapkan ya untuk hasil pengumuman resmi untuk seleksi administrasi P3K Guru di kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia tahun 2022. Nah, dan nantinya teman-teman di sini kita akan mengupdate ya setiap formasi ya, setiap instansi yang sudah melakukan pengumuman secara resmi. Untuk seleksi administrasi P3K Guru nanti kita akan update ya secara berkala daerah-daerah mana saja sudah melakukan informasinya. Terus kita akan cek teman-teman ya, ini satu informasi ya. Jadi untuk misalkan kita cek di dalam di Kabupaten 50 kota. Di sini dijelaskan ya berdasarkan hasil verifikasi panitia seleksi kegiatan penerimaan ya untuk P3K Guru di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 kota tahun 2022. Ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ya, di sini untuk pelamar seleksi untuk P3K Guru di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 kota dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ya.
Pelamar prioritas 1 dinyatakan lulus seleksi administrasi ini berjumlah 339 ya. Dan pelamar prioritas 3 ya, karena ini berarti tidak ada P2-nya ya. Di sini dinyatakan lulus seleksi itu adalah 319. Nah, pelamar yang dinyatakan tidak lulus ini dapat dilihat melalui akun masing-masing pada website sscsn.bkn.go.id. Jadi yang disampaikan di sini yang lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya pelamar P1 yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi menunggu pengumuman selanjutnya ya, sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan sebelumnya. Sedangkan untuk pelamar P3 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kesesuaian mulai tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2022. Jadi perlu diingat ya, untuk P2 atau P3 nanti tentunya setelah pengumuman seleksi administrasi itu nanti ada seleksi kesesuaian ya. Tapi untuk yang P1 yang sudah lolos seleksi administrasi tentunya yang dapat penempatan ya, itu tinggal menunggu pengumuman penempatan lokasi kerjanya. Terus berikutnya di poin 5, pengumuman teknis terkait pelaksanaan penilaian kesesuaian akan disampaikan setelah masa sanggah selesai ya. Jadi karena sesuai jadwal ya, nanti ada masa sanggah, jadi untuk pengumumannya nanti akan disampaikan setelah masa sanggah. Yang di poin 6, pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi melalui akun masing-masing pada laman website SSCSN ya, yaitu mulai tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Terus yang berikutnya di poin 7, sanggahannya diakomodir hanya terkait dengan kesalahan pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia ya, dan tidak diperkenankan untuk memperbarui, melengkapi atau memperbaiki dokumen yang sudah diunggah. Jadi untuk masa sanggah itu hanya yang kesalahan yang dilakukan oleh panitia ya, jadi bukan YBS-nya ya. Terus yang terakhir, jawaban terkait hasil sanggahan pelamar di atas akan diumumkan melalui akun masing-masing pada laman website SSCSN ya, mulai 21 sampai dengan 24 November 2022. Terus yang berikutnya teman-teman, kita akan cek ya sedikit, ini ada beberapa ya. Jadi ada informasi ini kalau kita lihat dari Mandaling Natal. Di sini ada peserta yang dinyatakan memenuhi syarat ya, atau MS, dan tidak memenuhi syarat atau TTMS. Terusnya ada peserta yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, dapat dilihat ya melalui verifikasi dokumen di laman madina.go.id dengan login atau di SSCSN dengan loginnya di akun masing-masing. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini kita lihat ya, di sini ada beberapa guru ya, ini daftar pelamar di lingkungan yang memenuhi syarat ya. Jadi di sini ada status usulnya adalah MS ya, memenuhi syarat, status prioritasnya ada P1. Terus kalau kita lihat teman-teman, di sini juga ternyata banyak sekali ya, ini dari P3 ini juga memenuhi syarat ya, atau MS. Terus kita cek ya teman-teman, ini ada yang tidak memenuhi syarat ya. Kalau kita lihat di sini di paling bawah ya, nah, kita cek dulu. Di sini ada yang TMS ya. Nah, di sini ada yang TMS. Di sini ada P3, dia TMS karena jenjang pendidikan tidak sesuai atau SMA. Di sini ada juga P3 yang TMS, program studi pendidikan tata niaga, tidak bisa mengajar IPS. Ini artinya dia tidak linear ya. Terus P3 ini juga yang tidak TMS ya, jenjang pendidikan diploma 1. Di sini juga banyak sekali teman-teman. Ini P3 yang TMS ya, misalkan ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Dan seterusnya ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek secara mandiri ya. Ini berdasarkan dari pengumuman resminya ya, bahwa untuk masa sanggah ya, di sini masih dibuka mulai tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Terus yang berikutnya nanti untuk informasi berikutnya ya, teman-teman nanti bisa cek saja di laman resminya ya, di SSCSN. Teman-teman bisa masuk ya di sini di layanan informasi di info instansi. Teman-teman nanti untuk informasi pengumuman hasil seleksi ya di P3K Guru. Nanti teman-teman bisa cek saja ya, misalkan di sini 50 kota. Ya, di sini nanti ada informasinya ya. Nah, ini misalkan kita ketikkan di sini ini ya, di 50 kota. Nanti di sini ada beberapa informasi teman-teman ya. Di sini kalau kita cek ya, di sini BKD 50 kota. Kalau kita lihat di masing-masing web resmi dari BKD ya, Badan Kepegawaian Negara atau BKP SDM. Di sini contohnya ya, di sini ada pengumuman resmi hasil seleksi administrasi P3K Guru di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 kota tahun 2022. Nanti teman-teman juga bisa mengecek ya di daerah-daerah lain ya melalui di SSCSN. Teman-teman bisa cek ya di kontak instansinya masing-masing ya. Tentunya nanti untuk informasi secara resmi dan valid itu akan disampaikan melalui laman instansi ya, baik itu BKP SDM atau BKD-nya masing-masing.
Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti informasi ini akan kita update ya di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.